Baik, yang selanjutnya ada jurnal dari aplikasi Tools of Management. Yang pertama, ada Development of a Check Sheet for a Code Review Toward Improvement of Skills Level of Novice Programs. Latar belakang dari penelitian ini adalah ketika seseorang bergerak lebih tinggi dalam kurva belajar, maka keterampilan yang dimiliki kecenderungan meningkat. Namun dalam hal seni, pemula merasa agak sulit untuk belajar. Bahkan jika pemula menonton banyak karya seni, evaluasi dan pemahaman mereka mungkin tidak meningkatkan secara signifikan. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak tahu cara yang tepat untuk menilai karya seni tersebut. Di sisi lain, penelitian di bidang pendidikan menunjukkan bahwa yang penting bukan hanya membuat program tetapi juga membaca program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan programmer tingkat pemula dengan mengusulkan metode tinjauan kode baru berdasarkan lembar periksa. Metode belajar dengan code review. Penelitian ini mengusulkan metode pembelajaran baru berbasis code review untuk source code lain ke dalam kelas yang ada. Metode yang diusulkan memungkinkan siswa untuk meningkatkan keterampilan pengkodean mereka dengan belajar dari kode sumber yang ditulis oleh programmer ahli. Ide kunci dari metode yang diusulkan adalah untuk mengoptimalkan check sheet dengan menerapkan ERT. ERT berkaitan dengan penilaian tes yang akurat dan pengembangan item pemeriksaan. ERT menggunakan variabel laten untuk memprediksi probabilitas bahwa peserta ujian menjawab item yang diberikan. Hasil dan pembahasan dalam evaluasi mode ERT ini, fungsi dari logistik diterapkan oleh variabel kemampuan untuk menjelaskan tanggapan item peserta ujian. Fungsi respon item memberikan probabilitas bahwa seorang siswa dengan tingkat kemampuan yang diberikan akan menjawab dengan benar. Siswa dengan kemampuan yang lebih rendah memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk menyatakan probabilitas jawaban yang benar untuk item subjek digunakan oleh model logistik yang merupakan ekspresi perkiraan dari model kumulatif normal, di mana dalam penelitian ini menggunakan model logistik dua parameter. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil dari diskusi pembahasan yang sudah dilakukan, tingkat kesukaran item, kemampuan diskriminasi, dan tingkat keterampilan sekelompok siswa dapat ditentukan dengan menghasilkan IIF dari tanggapan yang diberikan. Terkait dengan eksperimen yang dilakukan, jika IIF diperoleh dari kelompok siswa tingkat keterampilan tinggi berada di sebelah kiri, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi eksperimen tambahan benar. Baik, jurnal berikutnya dari aplikasi Tools of TQM yang kedua ada Quality Control in Production Process of Product Services System, a method based on turtle diagram and evaluation model. Latar belakang dari sistem layanan produk, proses pengendalian kualitas merupakan fungsi tradisional dari manajemen kualitas. Namun, dalam proses sistem layanan produk yang sebenarnya, sistem manajemen mutu tradisional tidak dapat memenuhi persyaratan kontrol kualitas dengan baik, serta tidak dapat menangani masalah kontrol kualitas yang melekat pada proses pengendalian kualitas. Oleh karena itu, perlu untuk dikemukakan mekanisme model pengendalian mutu yang baru dan menerapkan dalam praktik. Dalam penelitian sebelumnya, sebagian besar berfokus pada sistem manajemen mutu yang umum di perusahaan manufaktur mobil serta dampak makronya. Penelitian ini mencoba mengusulkan model pengendalian kualitas yang mengintegrasikan peningkatan diagram penyu dan model evaluasi manajemen pengendalian mutu sehingga dapat mewujudkan pemantauan waktu yang benar, yang sebenarnya, dan perbaikan berkualitas dalam proses operasi PSS. Tujuan dan metode dalam penelitian ini untuk mengusulkan model pengendalian kualitas yang mengintegrasikan peningkatan diagram penyu dan model evaluasi manajemen pengendalian mutu. Kesimpulan
dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil diskusi pembahasan yang sudah dilakukan bahwa dari perspektif perusahaan truk berat koperasi terkait, model mekanisme kontrol kualitas membantu untuk mencapai tujuan, yakni meningkatkan efisiensi operasi PSS, penghematan energi, dan kemampuan perlindungan lingkungan, mengurangi hilangnya kualitas perusahaan, dan meningkatkan manfaat ekonomi perusahaan. Model yang diusulkan akan memberikan dukungan teoritis dan panduan empiris untuk seluruh rantai nilai strategis, manajemen lean system, dan kontrol kualitas proses PSS. Baik, jurnal terakhir dari Tools of TKM, ada teknik for recognition phase using a hybrid of moment and a local binary pattern histogram. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengenali wajah dalam gambar adalah salah satu bidang yang paling penting, dan mereka banyak digunakan di banyak lembaga untuk berbagai tujuan. Aplikasi tersebut termasuk pemantauan, perbankan, validasi, penyelidikan forensik, investigasi polisi, intelijen robot, dan ilmu kesehatan. Metode dari penelitian ini adalah menggunakan teknik segmentasi pendekatan berbasis pemrograman semi otomatis dan dinamis. Hasil dari penelitian ini adalah proses pembandingan kinerja pengujian menunjukkan bahwa tidak ada tumpang tindih dalam proses pelatihan. Simulasi yang dilakukan oleh database ORL menunjukkan bahwa tingkat kesalahan untuk pengenalan wajah dalam langkah lokalisasi wajah kurang dari proses yang digunakan tanpa langkah lokalisasi wajah. Kontribusi hasil penelitian ini yaitu teknik yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesenjangan besar yang ada pada teknik sebelumnya. Identifikasi pengenalan wajah individu dalam gambar dengan akurasi, ketahanan kinerja, dan efisiensi yang lebih baik, menggunakan proses yang merupakan hibrida dari dua algoritma tersebut. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai biaya kualitas dan 7 Tools of TKM. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih.